Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mizan yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi qadarullah bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu memiliki akal dan hawa nafsu. Akal yang Allah anugerahkan untuk manusia untuk berpikir, bertafakur, dan bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Adapun hawa nafsu diberikan oleh Allah untuk sesuatu yang telah ia capai dan ia ingin mencapainya lebih-lebih. Terkadang hawa nafsu kalau diletakkan pada perkara yang positif, dia akan menjadi baik. Tapi ketika hawa nafsu diletakkan pada posisi negatif, maka itu akan menyebabkan manusia layaknya seperti binatang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka dari itu semua, bahwa hawa nafsu itu menjadi kendaraan setan di dalam menggoda manusia, sebagaimana janji iblis laknatullah yang dahulu kala diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena durhaka, karena tidak mau mengindahkan dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berjanji akan menggoda dan mensesatkan manusia, anak keturunan Adam, dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis mempunyai 9 anak, masing-masing dari mereka mempunyai nama dan tugas. Berikut adalah nama-nama setan dinukil dari kitab Maraqil Ubudiyah, yaitu mensyarahkan dari kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali, sedangkan kitab Maraqil Ubudiyah itu disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang pertama, nama setannya bernama Khinzib. Ia bertugas menimbulkan rasa was-was di dalam sholat, karena sudah kita ketahui bersama, seringkali manusia itu lalai dalam sholat, ada was-was yang ditimbulkan di dalam sholat sehingga tidak bisa khusyuk dalam melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, ada yang namanya walhan, ya, adalah setan yang bertugas menimbulkan rasa was-was dalam toharoh atau bersuci, menyebabkan was-was terus sehingga dia ragu apakah dia sudah berwudu atau belum, apakah dia sudah mandi wajib atau belum, dan sebagainya. Dan itu adalah walhan. Kemudian yang ketiga, Zalanbur. Ia bertugas di pasar untuk menggoda orang-orang yang berjual beli hingga berbicara sia-sia, bersumpah bohong, memuji barang dagangannya, mencurangi takaran dan timbangan. Nah, inilah setan yang menggoda manusia ketika bertransaksi di pasar. Kemudian yang keempat adalah Al-A'war. Ia adalah setan zina yang meniup kemaluan laki-laki dan perempuan sehingga terjadilah perzinahan disebabkan dari bisikan Al-A'war, ya. Kemudian yang kelima adalah Al-Wasnan. Ia adalah setan tidur yang memberatkan kepala dan kelopak mata
hingga tidak bangun untuk mengerjakan sholat dan sebagainya. Sedangkan ia membangunkan orang untuk melakukan perbuatan buruk seperti zina dan sebagainya. Nah, ini adalah setan yang memberatkan manusia untuk selalu tidur dan dia akan semangat untuk melakukan perbuatan buruk. Kemudian yang keenam yaitu tabar, yaitu setan musibah yang bertugas menggoda wanita untuk menjerit dan menampar pipi dan sebagainya. Histeris, seringkali kita melihat wanita menjerit ataupun histeris karena suatu perkara yang mungkin biasa ataupun luar biasa. Nah, menjeritnya para wanita itu atas dasar bisikan setan yang namanya tabar. Kemudian yang ketujuh yaitu dasim, bertugas menemani manusia yang makan atau memasuki rumah dengan tidak menyebut nama Allah, tidur di atas tempat tidur mereka, serta memakai baju yang dilipat dengan tidak menyebut nama Allah. Ada yang mengatakan ia adalah setan yang berusaha menimbulkan permusuhan di antara suami istri untuk memisahkan antara keduanya. Itu setan yang bernama dasim. Ya, dia juga yang bisa menyebabkan manusia itu akhirnya bercerai, yang menyebabkan suami dan istri bercerai. Kemudian yang kedelapan adalah matun. Ada yang mengatakan masud, bertugas menyiarkan berita bohong yang ditiupkan ke telinga manusia, sedangkan berita tersebut tidak ada sumbernya. Kemudian yang terakhir yang kesembilan yaitu bernama Al-Abyad, bertugas menggoda para nabi dan wali. Adapun para nabi maka mereka selamat darinya, sedangkan para wali maka mereka memeranginya, dan siapa yang disesatkan Allah ia pun tersesat. Demikianlah yang telah dipaparkan oleh ulama Husain bin Sulaiman Ar-Rasidi. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Adapun manfaat itu datangnya dari Allah dan kesalahan murni dari saya. Oleh karena itu saya meminta maaf seluas-luasnya agar ini bisa menjadi amal ibadah yang terus mengalir sampai akhir hayat nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.